Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup, diberinya taufik dan hidayah sehingga kita tetap bisa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, rekan dengar, saudara-saudaraku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saja berada, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Hujjatul Islam, yaitu Imam Ghazali radhiyallahu an. Nah, selanjutnya insyaallah hari ini kita akan melanjutkan dengan yang kedua, apa yang perlu kita lakukan setelah kita melakukan yang pertama dengan cara menuntut ilmu yang manfaat. Yang kedua adalah bahwa engkau tidak berkuasa menghasilkan ilmu yang bermanfaat, tetapi engkau kuasa berbuat ibadah seperti berzikir, membaca Al-Quran, bertasbih, dan sembahyang. Maka ini adalah derajat orang yang abid dan cara hidup orang yang soleh. Jadi kalau kita misalnya tidak bisa menuntut ilmu, ya karena kita ada hal dan lain sebagainya, karena misalnya sudah tua, bukan seorang pelajar, maka tugas kita selanjutnya kalau bisa adalah dengan cara berzikir, membaca Al-Quran, bertasbih, sembahyang. Bisa kita isi dengan sembahyang sunatul isyraq, bisa dengan sembahyang sunatul duha, kemudian kita baca Al-Quran, zikir dan lain-lain sebagainya. Karena itu akan menjadikan kita sebagai orang yang abid, artinya orang yang ahli dalam ibadah, dan itu adalah cara hidup orang-orang soleh. Nah, dengan cara ini, kata beliau, juga engkau dapat tergolong di dalam kumpulan orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Nah, jadi kalau kita tidak bisa menuntut ilmu, silahkan kita antara setelah terbit matahari sampai gelincir matahari itu, kalau tidak bisa menuntut ilmu, ya kita dengan melakukan ibadah, ya berbagai macam ibadah baik zikir, puasa, salat, tasbih dan lain-lain sebagainya. Ketiga, ya, apa yang kita lakukan, bahwa engkau berbuat apa-apa pekerjaan yang dapat memberi kebaikan kepada orang-orang Islam, apapun, membantu tetangga, ya, dan dapat menggembirakan hati orang-orang yang beriman. Nah, jadi kalau bisa kita hidup ini, ketika kita ada, orang akan bahagia, orang akan senang dengan keberadaan kita, bukan sebaliknya. Ya, kalau dengan adanya kita, misalnya orang jadi takut, jadi sedih, jadi nggak enak. Nah, jadi kita harus sering-sering tafakur, sering-sering introspeksi diri terhadap perbuatan, kata-kata kita selama ini, ya. Kita lihat tetangga kita, jiran kita, kawan kita, apakah bahagia dengan keberadaan kita. Kalau kawan kita, tetangga kita itu sudah bahagia, tentu hal ini bisa kita lanjutkan dan kita tingkatkan. Tetapi kalau keberadaan kita membuat mereka sedih, nggak enak, nah berarti kita harus banyak belajar lagi, ya. Perlu introspeksi diri, di mana kekurangannya, apa yang harus diperbaiki, sehingga ke depan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, selanjutnya apa? Setelah menggembirakan hati orang-orang yang beriman, atau engkau dapat menolong orang yang soleh di dalam pekerjaan mereka, seperti berkhidmat kepada para ulama dan ahli sufi dan ahli-ahli agama, dan berbolak-balik di dalam menunaikan hajat-hajat mereka, atau berusaha untuk memberi makanan kepada fakir dan miskin, atau menziarahi orang sakit, atau mengantar jenazah, maka semua itu adalah lebih afdol daripada semata-mata ibadah sunnah yang karena amalannya ibadah sunnah saja, karena amalan yang seperti ini selain sebagai suatu ibadah juga merupakan pertolongan kepada orang lain. Jadi kalau bisa kita khidmat kepada para ulama, para habaib, itu masya Allah luar biasa. Jadi al-ilmu, dikatakan al-ilmu ya, bita'allum wal barakah bil khidmah.
ilmu itu kita dapatkan dengan cara belajar, sedangkan barokah itu kita temui dengan cara berkhidmah kepada para guru, kepada para ulama. Karena barokah itu Masya Allah sesuatu yang disebut dengan ziyadatul khair fil khair, bertambahnya kebaikan dalam kebaikan. Jadi kepada para ashabul khidmah, kepada anak-anak majlis, ya, tidak mesti kita dengan uang, dengan tenaga kita bisa. Ada acara kita dirikan umbul-umbul, kita gelar tikar, ya, kita naikkan misalnya dirikan tenda, kita atur lalu lintas dan lain-lain sebagainya. Itu juga bagian daripada dakwah. Jadi dakwah itu tidak mesti kita harus ceramah, enggak. Ini adalah bagian dari khidmah kepada guru, khidmah kepada agama, khidmah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu hal ini akan membuat hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang dan bahagia. Nah, keempat, apa yang kita lakukan tadi itu ya. Yang ketiga tadi, selain khidmah juga kita bisa membantu fakir miskin, jiran dan tetangga kita, kemudian mengantar jenazah atau takziah kepada orang yang meninggal dunia. Nah, maka semua ini lebih baik daripada cuma sekedar ibadah sunnah biasa, karena di samping ini ibadah juga bisa membantu orang lain. Keempat yang kita lakukan adalah antara, ya, anggaplah jam setelah subuh sampai sebelum zuhur. Nah, jikalau engkau, kata beliau, tidak dapat membuat salah satu daripada 3 perkara tersebut, misalnya ilmu kita tidak bisa, kemudian beribadah kita tidak bisa, menolong orang, khidmah kepada guru-guru tidak bisa, maka apa yang harus kita lakukan? Kata beliau, maka berusahalah untuk menunaikan hajatmu sendiri. Nah, bagi seorang suami, tugasnya adalah mencari nafkah untuk anak dan istrinya, untuk keluarganya. Ya, bagi yang bujangan bisa dia mencari untuk dirinya sendiri, tidak tergantung lagi kepada orang tuanya. Nah, dan mencari nafkah bagi dirimu dan keluargamu, sedangkan orang banyak selamat dari gangguanmu. Yang penting kita urusi diri kita sendiri, gak usah ngurusin orang lain, gak usah kepo dengan orang lain. Orang mau apa, selama dia tidak mengganggu kita, selama dia itu tidak mengganggu kehidupan kita, ya what for, ya buat apa kita ngurusin orang lain, terlalu sibuk, habis waktu kita untuk ngurusin orang lain. Nah, lalu dan mereka juga selamat dari bahaya lidah dan tanganmu. Nah, ini makanya kita nggak usah terlalu nggak usah kepo dengan orang lain, nggak usah gosip yang enggak, karena semua itu demi Allah akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan agamamu pula selamat, jadi agama kita pun selamat, yaitu apabila engkau tidak terlibat dengan apa-apa kemaksiatan. Sekecil apapun maksiat harus kita berusaha untuk meninggalkannya, karena dari hal yang kecil nanti dianggap biasa, lama-lama akan semakin besar, akhirnya jadi sebuah kebiasaan. Ya, akhirnya yang dikhawatirkan itu adalah menjadi prinsip hidup, sementara mati kapan dan dimanapun selalu datang, ya, anytime and every time, kapan dan dimanapun kematian itu bisa akan datang. Oleh karena itu hati-hati dan waspadalah bahwa umur kita tidak ada yang tahu kapan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Selanjutnya kata beliau, dan agamamu pula selamat, yaitu apabila engkau tidak terlibat dengan apa-apa kemaksiatan, maka dengan ini engkau akan dapat mencapai derajat ashabul yamin, artinya orang-orang golongan kanan. Sekiranya engkau tidak dapat mencapai derajat as-sabiqin, kita tidak bisa misalnya jadi orang yang sabiqin, orang-orang yang top, orang-orang yang di atas, ya, minimal kita menjadi ashabul yamin, ya, maksudnya orang-orang yang baik lah, ya, tidak mengganggu orang lain, tidak ngurusin orang lain, kita urusin diri kita sendiri saja, tentu dengan tidak menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena minimal kalau kita berusaha, satu, kita mencari sesuatu yang halal, yang kedua tentu kita mencari sesuatu yang cukup
untuk kehidupan kita, untuk anak, untuk istri, untuk keluarga kita. Ya, jadi syarat yang pertama itu adalah halal, yang kedua cukup, yang ketiga dalam berusaha itu kita masih bisa menjalankan perintah Allah, masih bisa menjalankan ibadah. Kalau walaupun itu halal, walaupun cukup, lebih dari cukup, tetapi kita tidak bisa menjalankan ibadah kepada Allah, lebih baik kita mencari misalnya yang tidak terlalu besar, sederhana, tapi masih cukup, dan kita masih bisa menjalankan perintah Allah. Ada waktu untuk sholat, ada waktu misalnya seminggu sekali atau dua kali seminggu untuk menuntut ilmu. Ini Masya Allah jauh lebih baik, jauh lebih berkah ketimbang mereka yang terlalu sibuk dengan mengumpulkan harta benda dunia, sehingga Al-Quran menyatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mereka terlalu banyak mengumpulkan harta benda sampai mereka akhirnya sampai ke bibir kubur, baru sadar bahwa ternyata kalau sudah meninggal dunia tidak ada yang dibawa, harta akan ditinggalkan, jabatan akan dilepas, pakaian kebesaran, pangkat, jabatan, semua akan ditinggal. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Kita cuma menunggu giliran kapan kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dan harus kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah ya husnul khatimah, minta jemput, minta kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, karena itulah sukses yang sebenarnya. Sukses itu bukan yang jabatannya tinggi, tidak. Sukses itu bukan yang duitnya banyak, ya hartanya banyak. Sukses itu bukan yang wajahnya cantik, wajahnya ganteng, putih dan lain sebagainya, tidak. Tetapi sukses itu adalah ketika dia sudah mau dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Israel datang, lidahnya mampu mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah, itulah sukses yang sebenarnya. Jadi nggak perlu sedih yang mohon maaf berharta sedikit, tidak punya jabatan, santai saja. Kita tetap jalankan perintah Allah, kita bekerja dengan sesuatu yang halal, dan tentu dengan aturan dan undang-undang yang diatur oleh Rasulullah SAW melalui Al-Quran, melalui hadis beliau. Insyaallah kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Nah, lalu setelah itu kata beliau, maka 4 perkara inilah segala derajat di dalam agamamu. Jadi ada penuntut ilmu, ada orang yang ahli ibadah, ada tadi orang yang berbuat baik kepada orang lain, berkhidmat kepada para guru, para ulama, para habaib. Kemudian yang keempat itu adalah orang yang berusaha untuk diri dan keluarganya dan tidak mengganggu orang lain, ya, dia tidak ngurusin urusan orang lain, dia sibuk dengan urusan sendiri. Maka mereka ini adalah orang-orang yang selamat, ya. Nah, selain dari 4 derajat ini hanyalah tempat permainan syaitan, yaitu bahwa engkau mengerjakan sesuatu yang dapat meruntuhkan agamamu, wal'iyadzubillah, kata beliau. Jadi minimal kita misalnya berusaha untuk diri sendiri dan tidak mengganggu orang lain. Tentu ibadah tetap jalan nomor 1, ya. Nah, syukur-syukur kita masih bisa misalnya khidmah, syukur-syukur kita masih bisa melakukan ibadah, sholat, zikir dan lain-lain sebagainya. Syukur-syukur lagi kita bisa masih menuntut ilmu. Wah, ini sudah top markotop sudah kalau sudah seperti ini. Nah, atau kata beliau, ya, atau menyakiti hamba-hamba daripada hamba-hamba Allah Ta'ala, maka ini adalah perbuatan golongan yang binasa, dan hendaklah engkau menghindarkan diri dari mereka. Jadi selain yang 4 tadi, penuntut ilmu, kemudian ahli ibadah, ashabul khidmah, orang-orang yang berkhidmah, dan orang-orang yang berusaha untuk dirinya sendiri mengerjakan sesuatu yang halal, maka selain itu akan termasuk orang-orang yang celaka. Dan ketahuilah bahwasanya seorang hamba itu dipandang dari sudut agama terbagi kepada 3 derajat. Pertama, kita cek diri kita sendiri masuk golongan yang mana. Yang pertama adalah golongan yang salim. Artinya salim itu bahasa Arab, bahasa kitanya adalah orang-orang yang selamat, yaitu orang yang hanya menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat.
Jadi ini adalah orang-orang yang selamat. Tapi ada lagi yang itu yang selain salim ini, yaitu robih, yaitu orang-orang yang beruntung, yaitu orang yang menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat dan menambah pula dengan mengerjakan bermacam-macam ketaatan yang sunnah. Ini top nih. Yang wajib oke, yang sunnah oke. Ya sangat untung nih. Ya namanya juga orang yang robih. Kalau yang di atas tadi dia cuma sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selainnya tidak. Nah, itu juga sudah selamat. Tetapi ada lagi yang lebih top, yaitu robih, orang yang untung. Orang yang untung ini ya namanya juga untung, sudah yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, pokoknya top lah sudah. Nah yang ketiga ini yang celaka, orang yang rugi, yaitu yang disebut dengan khasir. Artinya orang yang rugi, orang yang malas, orang yang lemah dari mengerjakan sesuatu yang fardu. Ya, sholat nih, banyak orang-orang yang ngaku-ngaku Islam, KTP-nya Islam, kartu keluarganya Islam, mama abahnya Islam, nini datunya Islam, tapi tidak sholat. Karena banyak orang Islam harus kita akui dan jujur, kita melihat ada orang yang sholat itu cuma part time, artinya sembahyang itu kadang ada yang maghrib sama isya tok, sisanya enggak. Ada juga yang sholat itu cuma sometimes, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Kalau punya masalah baru ngadu sama Allah, baru merengek-rengek di hadapan Allah, itu namanya sholatnya sometime. Apalagi no time. Ada yang tidak sholat sama sekali, ya, karena mereka beranggapan sholat itu hanya kulit saja. Ada yang seperti itu. Padahal Rasulullah SAW sholat itu sampai tumitnya bengkak. Rasulullah itu adalah Masya Allah manusia, hamba yang paling top. Tidak ada yang lebih hebat daripada Rasulullah. Saking hebatnya Rasulullah, keringatnya saja wangi. Mana ada di dunia ini yang keringatnya sewangi Rasulullah SAW. Beliau saja masih sholat, beliau saja masih istighfar. Bagaimana dengan kita? Kalau ada orang yang mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, wah ini jangan diikutin, ya, jangan diikutin. Kita tetap ikut para ulama ahlu sunnah wal jamaah, kita tetap ikut para habaib yang mereka itu adalah keturunan dan cucunya Rasulullah SAW, yang mereka berpegang kepada nilai-nilai dasar-dasar yang diajarkan oleh datuk-datuk mereka. Nah, lalu kita harus hati-hati dan waspada, ya. Jangan sampai sholat itu part time, sometime, apalagi no time. Karena mati itu seharusnya sholat itu full time, artinya full, yang sunnah, yang wajib. Nah, ditambah lagi kalau bisa yang sunnah. Nah, karena mati anytime and every time. Karena mati itu kapan dan dimanapun kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Itu adalah mati itu mysterious problem, sesuatu yang misterius, tidak ada yang tahu. Lalu setelah itu kata beliau, maka jikalau engkau tidak dapat menjadi orang yang robih, tidak bisa menjadi orang yang untung, maka berusahalah supaya menjadi orang yang salim. Minimal kita jadi orang yang selamat. Nggak bisa mengerjakan yang sunnah-sunnah, nah di samping yang wajib, minimal kita kerjakan yang wajib dulu lah. Sholat 5 waktu dulu lah, puasa bulan Ramadan dulu lah, ya, zakat fitrah, zakat harta dulu lah. Nggak usah misalnya sodakoh nggak bisa, ya nggak apa-apa lah. Yang penting yang wajib-wajib dulu lah. Nah, kalau pengen top lagi, naikin derajatnya sedikit, tambah yang sunnah-sunnah, ya. Kemudian jangan sampai kata beliau kita menjadi orang yang khasir, orang yang rugi, orang yang nggak mikir bahwa setelah dunia ada akhirat, setelah hidup ada kematian. Karena kalau kita pergi ke Malaysia tentu bekalnya beda, bekalnya yang dibawa adalah ringgit. Kalau kita pergi ke Mesir, bekal yang kita bawa adalah pounds.
Kalau kita pergi ke Saudi, yang kita bawa adalah rial. Kalau kita pergi ke Amerika, yang kita bawa adalah dolar. Demikian kalau kita pergi ke alam barzakh, yang kita bawa adalah amal ibadah, bukan harta. Nggak laku harta, ya. Supaya harta kita laku, bagaimana caranya? Sedekahkan, diinfakkan, jadikan dia amal jariah. Nah, tentu hal ini akan membuat kita akan menjadikan harta kita penyelamat kita. Jadi nggak salah punya harta banyak, tapi gunakan untuk bekal kita berikutnya, bekal untuk kehidupan kita berikutnya. Nah, lalu setelah itu kata beliau, dan seorang hamba itu dipandang dari sudut pergaulan dengan orang lain terbagi kepada 3 derajat pula. Jadi ada orang itu kalau dalam pergaulan ada 3 derajat juga. Yang pertama, laksana malaikat. Malaikat ini adalah makhluk Allah yang tak pernah melakukan maksiat. Ada orang itu yang seperti malaikat, ya, laksana malaikat yang mulia, yang suka berbuat baik kepada orang lain, yaitu seseorang yang berusaha menunaikan hajat orang lain dengan cara yang penuh kasih sayang dan lemah lembut, dan senantiasa melakukan perkara yang dapat menggembirakan hati mereka. Pokoknya senang bantuin orang lain, senang buat orang senang, ya, senang menggembirakan orang lain. Itu adalah hati-hati para malaikat, orang-orang yang insya Allah luar biasa. Kemudian yang kedua, ada yang laksana bintang dan benda keras, yaitu seseorang yang tidak memberi kebaikan kepada orang lain dan tidak dapat pula menolak apa-apa perkara yang menyakiti mereka. Artinya mereka nggak mengganggu orang lain, mereka nggak ngurusin orang lain. Ini seperti bintang. Tapi ada orang yang seperti kalajengking, ular, binatang, ya, binatang buas, di mana orang ini seseorang yang tidak diharapkan kebaikannya dan dijauhi kejahatannya, malah lebih jahat, malah jelek. Itulah orang-orang yang seperti binatang buas, kalajengking, ular dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan minimal kita menjadi bintang, menjadi apa? Bukan bintang, ya, binatang atau benda keras, ya, menjadi binatang atau benda keras yang tidak mengganggu orang lain, ya. Jadi apa namanya, syukur-syukur kita bisa menjadi malaikat, minimal kita tidak mengganggu orang lain lah. Oleh karena itu kata beliau, apabila engkau tidak mampu mencapai ketinggian derajat malaikat, maka janganlah engkau menjadi yang lebih rendah dari derajat binatang dan benda-benda yang keras, yaitu turun kepada derajat kalajengking, ular, dan binatang buas yang suka menyakiti orang lain. Nah, jadi kadang-kadang ada ular yang terjerat, ya, terjerat misalnya terjerat apa, jebakan, kita pengen membantu, tetapi track recordnya dia jelek, jadi kita nggak berani membantu. Begitu juga kita, ya, kalau kita pengen dibantu orang lain, maka track record kita harus kita betulin. Kalau kita sering membantu orang lain, maka nanti kita juga akan dibantu oleh orang lain. Kemudian setelah itu kata beliau, jadi jikalau engkau ridho bagi dirimu untuk berada di bawah daripada derajat a'lal aliyin, derajat yang paling tinggi daripada segala derajat yang tinggi, maka janganlah engkau ridho bagi dirimu dengan derajat asfalas safilin, artinya derajat yang rendah dari segala yang rendah. Dan jikalau engkau tidak mampu membuat perkara yang dapat menguntungkan, maka janganlah membuat perkara yang merugikan. Minimal kalau kita tidak bisa berbuat baik, minimal kita jangan mengganggu orang lain, ya, minimal jangan mengganggu orang lain. Kita urusin saja diri kita sendiri, kita selamatkan diri kita sendiri, ya, kapan dan dimanapun kita berada, insya Allah kita akan juga selamat dunia, selamat akhirat. Di sepanjang hari janganlah engkau, kata beliau, melakukan sesuatu kecuali yang dapat memberi manfaat bagi akhiratmu, harus bermanfaat. Makanya Imam Hasanul Basri di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah halaman 84 baris ke-13 pojok kanan bawah, beliau mengatakan, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ay yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni.
Di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba, Allah jadikan setiap kegiatannya, setiap perbuatannya, setiap kata-katanya kepada sesuatu yang tidak manfaat. Ingat bahwa apapun kata-kata, perbuatan, tingkah laku kita demi Allah, semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal yang kecil sekalipun, kadang-kadang kita update status makanan, kita foto makanan, terus kadang nanti di akhirat ditanya orang, ditanya malaikat, ditanya Allah, apa motifnya melakukan atau meletakkan foto ini? Apakah cuma pengen pamer? Itu nanti akan mempersulit kita di padang mahsyar, akan memperlambat proses hisab kita, ya. Jadi hati-hati terhadap status yang kita buat. Terus belum lagi kalau ada orang yang pengen tapi nggak mampu beli, kasihan, ya. Jadi fikirkanlah, kalau dagang ya nggak apa-apa, kalau buat dagang, buat promosi nggak apa-apa. Jadi isilah status kita dengan dakwah, dengan nasihat, boleh juga dengan dagang, ya. Mudah-mudahan itu jauh lebih bermanfaat ketimbang kita update status yang tidak karu-karuan. Lalu setelah itu kata beliau, atau sekurang-kurangnya melakukan perkara yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia ini yang engkau tidak dapat lari daripadanya. Berusaha misalnya, ya, mencari nafkah untuk keluarga, itu nggak bisa dihindari, minimal seperti itu. Dan engkau berhajat kepada menggunakan manfaat dunia untuk pahala akhirat. Jadi tujuan kita mencari dunia ini adalah untuk kepentingan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanamnya akhirat. Jadi apapun yang kita lakukan orientasinya adalah untuk keselamatan akhirat, apapun itu. Dan apabila engkau tidak mampu melaksanakan kewajibanmu terhadap agamamu, ketika engkau bergaul dengan manusia, kita tidak bisa sholat dan lain-lain sebagainya, atau engkau tidak dapat selamat dari membuat maksiat, maka hendaklah engkau beruzlah. Kalau sudah seperti itu, lebih baik kita beruzlah, yaitu mengasingkan diri dari orang ramai, pergi ke hutan lebih baik daripada kita bergaul dengan orang di kota, dengan kawan-kawan yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Dan itu adalah terlebih baik bagi dirimu, dan disitulah letak keselamatan. Jadi sekarang itu kalau tidak perlu gak usah keluar rumah, di dalam rumah saja itu lebih selamat, ya, lebih selamat. Dan mengerjakan perkara-perkara yang tidak diridhai Allah Ta'ala. Ketika engkau beruzlah, maka hendaklah engkau tidur. Kalau sudah sendirian masih lagi melakukan maksiat, ya, bawa tidur aja lah sudah, ya. Inilah sebaik-baik keadaan, karena sudah menjadi pegangan kita di dalam kehidupan ini. Apabila kita tidak mampu mendapat keuntungan dan kemenangan, maka biarlah kita ridho dengan lari dan mencari keselamatan. Jadi yang penting kita selamat. Makanya doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kita seperti itu, pengen selamat dunia, selamat akhirat, dan lepas daripada siksa api neraka. Maka alangkah hinanya, kata beliau, orang yang menyelamatkan agamanya dengan menganggurkan dirinya karena tidur adalah saudara mati. An-naum syibhul maut. Tidur itu menyerupai mati, ya, kata beliau. Maknanya apa? Bermakna pengangguran hidup dan mencontohi benda-benda yang jamit, benda-benda yang tak bergerak. Kalau kita cuma tidur saja, gak melakukan ibadah, apa bedanya kita dengan kursi? Apa bedanya dengan batu dan lain-lain sebagainya? Jadi hidup ini khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Artinya keberadaannya di satu daerah, di satu tempat, itu bermanfaat buat orang lain. Maka ini adalah kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia. Maka cek diri kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
meridhoi kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sampai kita kembali kepada Allah, sampai kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu rekan dengar, saudara-saudara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada waktu dan gelombang yang sama pada hari Jumat berikut, minggu depan, Jumat depan, dengan adab-adab mempersiapkan diri untuk sembahyang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah. Kalaupun kita meninggal, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.